Halo teman-teman semua, selamat pagi atau selamat siang. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 7. Hari ini akan membedah sebuah momen krusial dalam sejarah perangkat lunak dengan topik analisis SDLC, metode prediktif waterfall, dan studi kasus yang akan kita bawakan pada video kali ini adalah Microsoft Word tahun 2007 atau yang biasa dibilang The Ribbon Revolution. Metode prediktif atau waterfall adalah salah satu model dalam sistem development life cycle atau SDLC yang menggunakan pendekatan linear atau berurutan dalam membangun perangkat lunak. Pada waterfall model, setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Sederhananya, waterfall adalah metode yang mirip dengan aliran air terjun, berjalan satu arah dari atas ke bawah tanpa bisa kembali ke tahap sebelumnya dengan mudah. Hal ini menjadikan metode waterfall terstruktur karena setiap fase memiliki output yang menjadi input bagi fase berikutnya, atau permisalan lain itu seperti anak tangga. Nah, kita tidak bisa langsung naik ke anak tangga ketiga sebelum melewati anak tangga ke satu dan kedua. Nah, dalam pengembangan Microsoft Word tahun 2007 ini, fase requirement atau kebutuhan dan desain atau perancangan adalah harga mati yang harus selesai 100% sebelum satu baris kode pun ditulis. Nah, mengapa Microsoft tetap setia dengan metode prediktif untuk versi 2007 ini? Teman-teman perlu tahu bahwa Microsoft Word tahun 2007 bukan sekadar update kecil. Nah, ini adalah revolusi. Microsoft memperkenalkan Ribbon, interface yang menggantikan menu tradisional serta format file yang baru yaitu Docs gitu. Nah, ini sebagai perbandingan UI-nya. Ini Microsoft Word tahun 2003 dan ini adalah Microsoft Word tahun 2007. Nah, perubahan sebesar ini itu pasti membutuhkan prediksi yang sangat akurat. Microsoft Word Microsoft harus memastikan bahwa tampilan Ribbon ini bisa diterima oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Jika mereka menggunakan metode yang asal-asalan tanpa perancangan matang di awal, dan ternyata pengguna bingung, Microsoft akan menghadapi bencana finansial yang sangat besar. Nah, disinilah kekuatan metode prediktif. Memastikan segala resiko dihitung dari awal agar produk yang dirilis dalam bentuk DVD ini benar-benar sempurna tanpa ada kecacatan. Nah, kenapa sih metode ini adalah metode yang paling cocok untuk pengembangan Microsoft Word tahun 2007 ini? Nah, sebenarnya ada beberapa. Cuman yang paling kuat alasannya itu ada dua kalau menurut saya. Yang pertama itu karena ada target pengguna enterprise. Itu targetnya itulah perusahaan gitu. Nah, jadi pengguna utama Microsoft Word ini adalah korporasi, pemerintahan, dan sekolah. Nah, institusi besar ini bisa dibilang membenci lah perubahan yang terus-menerus. Jadi mereka tuh perlu produk yang stabil, final, dan spesifikasinya itu sudah pasti sejak awal agar dapat bisa menyiapkan buku panduan dan pelatihan untuk jutaan karyawan mereka. Yaitu ada sistem RTM atau Release to Manufacturing. Nah, pada tahun 2006 sampai 2007, versi final perangkat lunak akan dikirim ke pabrik untuk dicetak ke dalam jutaan keping DVD atau CD. Itulah yang disebut RTM atau Release to Manufacturing. Nah, jika ada cacat karena perencanaan yang kurang matang, biaya untuk menarik dan mencetak ulang DVD secara global akan menelan kerugian triliunan rupiah. Coba teman-teman bayangin. Saat ada kecacatan di dalam DVD atau CD ini, pihak Microsoft tuh harus narik lagi ratusan bahkan ribuan atau jutaan malahan DVD-DVD yang cacat ini baru mencetak ulang. Itu akan menyebabkan pembekakan biaya yang sangat besar dan merugikan pastinya dari pihak Microsoft-nya gitu. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri metode prediktif. Yang pertama yakni fase yang berurutan. Jadi, proyek dibagi menjadi beberapa fase yang kaku, seperti SDLC, analisis, desain, implementasi, testing, deployment, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua itu ada fokus pada perencanaan awal, di mana tim menghabiskan waktu di awal untuk mendefinisikan seluruh kebutuhan atau requirement. Asumsinya adalah jika kita memahami masalahnya dengan sempurna di awal, maka eksekusinya akan berjalan lancar tanpa hambatan. Yang ketiga, ada persyaratan yang tetap atau fixed requirement. Jadi,
Dalam metode prediktif, perubahan di tengah jalan itu dapat dianggap sebagai risiko besar dan sangat dihindari. Selanjutnya ada dokumentasi yang sangat tebal. Jadi setiap fase menghasilkan artefak berupa dokumen tebal, yakni fase analisis dan fase desain. Kemudian ada pengujian di akhir siklus. Berbeda dengan metode adaptif yang melakukan pengujian secara terus-menerus, pada metode prediktif, pengujian fungsional dilakukan secara menyeluruh yang hanya dilakukan setelah proses coding selesai. Lalu, visibilitas produk yang rendah bagi klien. Eh, klien biasanya hanya terlibat eh, secara intensif di dua titik, yakni di awal saat memberikan kebutuhan dan di fase akhir saat serah terima produk. Kemudian selanjutnya ada ciri aplikasi. Yang pertama, produk bersifat all at once atau Big Bang Delivery. Jadi, eh, aplikasi yang dikirimkan kepada pengguna itu dalam bentuk 100% sudah jadi, bukan dalam bentuk MVC atau minimum viable product ataupun versi beta. Kemudian yang kedua itu fitur yang sangat patuh pada spesifikasi awal. Jadi produk di akhir akan terlihat persis seperti apa yang ditulis pada dokumen Software Requirement Specification. Kemudian dokumentasi pengguna yang sangat lengkap dan sulit dimodifikasi secara cepat. Jadi ciri utama untuk produk hasil metode prediktif itu kaku dalam perubahan. Jika setelah rilis ada ingin menambah satu fitur yang baru, ini bisa menjadi sangat sulit dan mahal karena seluruh sistem sudah terkunci. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kelompok kami yaitu aplikasi Microsoft Word tahun 2007. Jadi aplikasi ini itu dirilis pada tahun 2007 yang membawa perubahan desain yang sangat besar dari versi sebelumnya. Nah, jadi Microsoft itu mengganti menunya yang dari versi sebelumnya itu drop down menjadi UI Ribbon ya, yang mana visual dari UI-nya ini menunya tuh jauh lebih interaktif. Nah, pada versi ini juga Microsoft tuh memperkenalkan format file baru yaitu docx yang mana membuat filenya tuh lebih ringan dan lebih aman. Nah, dibandingkan zaman sekarang tuh metode distribusi tuh sangat mudah, kita tinggal download aja. Nah, pada masa itu tuh mayoritas itu distribusinya itu masih menggunakan media fisik seperti CD ataupun DVD. Nah, kenapa nggak download aja sih dari internet? Nah, sebenarnya bisa, namun karena kecepatan internet pada zaman itu tuh masih sangat lambat, sehingga download file yang ukuran yang besar, itu memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari. Nah, kondisi keterbatasan inilah yang memaksa developer software itu wajib menggunakan metode prediktif, yang mana fiturnya itu harus desain sangat desainnya itu harus sempurna dan bebas bug sebelum dimasukkan ke CD secara masif untuk didistribusi. Nah, next. Nah, lalu bagaimana untuk pembaruannya? Jadi bisa kita lihat di slide ini. Karena menggunakan metode prediktif, jadi Word 2007 itu tidak nggak punya siklus update yang per minggu kayak zaman sekarang, namun pembaruannya tuh bisa disebut maintenance, yang mana cukup berjarak. Nah, jadi pada pertama itu di tahun 2007 akhir, fokus utamanya tuh untuk menambal bug dan juga untuk stabilitas aplikasi. Lalu eh, di kedua itu pada tahun 2009. Jadi butuh waktu hingga 2 tahun nih Microsoft untuk pembaruan besar. eh, Microsoft itu untuk menambahkan fitur sederhana seperti save to speed aja butuh 2 tahun. Lalu di ketiga ini yaitu paket pembaruan yang kumulatif terakhir sebelum aplikasi ini berganti ke versi baru yaitu Microsoft tahun 2010.
Memasuki argumen utama, mengapa proyek sebesar ini wajib menggunakan metode prediktif. Pertama, Word 2007 melakukan perombakan fundamental. Mereka mengganti antarmuka lama dengan Ribbon X dan beralih ke framework.NET. Dalam manajemen pengembangan sistem, perubahan sebesar ini mewajibkan fondasi arsitektur yang dikunci rapat sejak awal, agar sistem tidak hancur saat fitur-fitur baru ditambahkan. Selain itu, Word 2007 memperkenalkan format .docx atau OOR-XML yang menjadi standar internasional. Pembuatan format terstruktur ini tidak bisa dilakukan dengan coba-coba, melainkan butuh spesifikasi tuntas di fase analisis awal. Alasan kedua adalah tentang manajemen risiko. Meski menggunakan teknologi Word 2007 dituntut untuk tetap bisa membaca layaran dokumen awas yang menggunakan sistem PDA. Jika antarmuka integrasi ini tidak dipatenkan secara prediktif, resikonya adalah hilangnya kompatibilitas data pelanggan. Lebih dari itu, aplikasi ini ditujukan untuk skala enterprise di mana keamanan sangat penting. Fitur Trust Center yang mereka kembangkan membutuhkan pemetaan risiko dan desain pertahanan di tahap awal sebelum penulisan kode dimulai, sejalan dengan filosofi waterfall. Argumen terakhir sangat erat kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia. Proyek raksasa ini dikembangkan oleh ribuan engineer yang tersebar di berbagai wilayah. Agar tim UI, tim mesin rendering, dan tim lainnya bisa bekerja secara paralel tanpa saling merusak kode satu sama lain, seluruh spesifikasi wajib didokumentasikan dengan sangat presisi di fase desain awal. Tanpa pendekatan yang plan-driven, koordinasi skala masif ini mustahil untuk dilakukan.